Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Idris, NIM 2020-53072 dari kelas Metodologi Penelitian kelas D. Kali ini saya akan mempresentasikan ulang materi yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu konsep tentang studi literatur. Langsung saja kepada materinya. Tinjauan literatur. Membuat sebuah tinjauan literatur pustaka sederhana. Tinjauan literatur bisa disebut juga tinjauan penelusuran atau literatur pustaka studi literatur, yang di dalamnya mengandung tentang pengertian konsep, fungsi, manfaat, dan tujuan. 1. Penelusuran pustaka. Literatur review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bagian penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan sebagai penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam perumusan masalah. Penelusuran pustaka berguna untuk menghindari duplikasi dari pelaksanaan penelitian, sehingga akan dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan. Cara mendapatkan literatur dengan membaca, memahami, mengkritik, dan mereview literatur dari berbagai macam sumber. Tinjauan literatur sangat penting perannya yang dalam membuat suatu tulisan atau kerangka ilmiah, di mana tinjauan literatur memberi ide dan tujuan tentang topik penelitian yang akan dilakukan. Penelusuran literatur review berisi ulasan, rangkuman, pemikiran penulisan tentang beberapa sumber pustaka. Dalam arti dapat berupa artikel, buku, slide informasi, internet, dan lain-lain tentang topik yang dibahas, dan biasanya ditempatkan pada bab awal. Semua pernyataan dan hasil penelitian bukan berasal dari penulis yang harus disebutkan sumbernya. Pada laporan penelitian, bagian landasan teori, tinjauan pustaka, semuanya merupakan cara untuk melakukan tinjauan literatur. Literatur review merupakan suatu cara untuk mencari artikel-artikel, buku-buku, dan sumber-sumber lain seperti jurnal ilmiah, tesis, disertai proceeding yang relevan pada suatu isu tertentu dan teori riset menjadi interest kita. Literatur review yang kita dapat masih bersifat umum atau general, merupakan suatu kerangka konsep atau orientasi untuk melakukan analisis dan klarifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Sumber rujukan buku, jurnal, majalah yang diacu hendaknya relevan dan terbaru, serta sesuai dengan yang terdapat dalam pustaka acuan. Tujuan melakukan literatur review adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Cara mengutip pendapat pakar yang harus adanya pembahasan sikap kritis mengenai suatu topik di bidang ilmu. Dari literatur review yang diperlukan terlihat adalah perlunya menganalisis dan mensintetis dan meringkas. Literatur review membantu penelitian dalam mencari tujuan serta membantu dalam menguraikan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan, agar seorang lain bisa melakukan pengulangan terhadap penelitian yang sama. Dalam menguraikan penelitian perlu dijelaskan mengenai perubahan atau variabel yang digunakan, model yang digunakan, rancangan penelitian, sampai dan teknis pengumpulannya, analisis data, dan cara penafsirannya. Dalam literatur review ada dua komponen yang harus diperhatikan, yaitu kerangka teori yang disebut
theoretical framework, dan kajian yang terkait dengan topik maupun tema penelitian. 3 macam tipe literatur review, yaitu literatur naratif, literatur kualitatif, dan yang terakhir literatur review kuantitatif. Tujuan akhir dari literatur review ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya. Gambaran ini terkait dengan isu yang ingin peneliti, namun perlu diingat adalah jangan membahas isu yang sudah kadaluarsa. Ada beberapa isu teori muncul di tahun yang lalu atau lama. Artinya, bila kita mereview literatur mulai mengacu pada teori atau review tahun terbaru hingga tahun sebelumnya. 2. Aspek-aspek utama dalam literatur review. Terdapat 3 aspek utama dalam literatur review, yaitu survei artikel yang terkait dengan isu yang kita minati. 2. Memberikan evaluasi ringkas gambar-gambaran yang ada dan mendapatkan masukan terkait dengan isu publikasi yang terbaru hingga publikasi lama, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran secara jelas. Berikut ini adalah hal-hal yang terkait literatur review. A. Apa yang menjadi masalah? Kenapa masalah itu penting untuk dipecahkan? B. Apakah masalah tersebut telah ditemukan? C. Mulai penerapan permasalahan atau sesimpel atau sesederhana yang kita bisa. D. Apakah metodologi penelitian sudah dimulai? E. Bagaimana mendapatkan dan memanipulasi data? Sudahkah dan yang dimanipulasi tersebut bagaimana mendapatkan dan memanipulasi data? F. Sudah data yang dimanipulasi tersebut diimplementasikan? G. Apa kontribusi terhadap penelitian yang dilakukan? H. Apa kesimpulan yang bisa diambil terkait permasalahan? Apakah kesimpulan tersebut cukup menjawab problem yang ada? 3. Perlunya melakukan literatur review. Mengapa kita perlu melakukan literatur review? 1. Menempatkan posisi pekerjaan kita sebagai posisi relatif. Misalnya IT investment jadi isu. Ada orang yang sudah menulis yang dikaitkan dengan IT investment dalam suatu organisasi IT investment di bagian sektor. Ketiga bagian itu membicarakan hal yang sama, yaitu IT investment. Gabungkan 3 bagian tersebut dikatakan sebagai posisi relatif pada suatu yang kita kerjakan. IT investment sebagai sektor dampak suatu organisasi. 2. Menggambarkan hubungan antara suatu penelitian dengan penelitian lainnya terkait dengan poin investment kita. Ketiga, mengidentifikasikan cara untuk menginterpretasikan penemuan kesenjangan yang akan dikumpulkan proses analisis. Mengkritisi antara penelitian sebelumnya agar mudah melihat tentang kontras. Menjadi titik poin dan menjadi dasar kita untuk penelitian berikutnya. Dapat menggambarkan physics of puzzle, memiliki seorang yang akan menggambarkan significance of the problem. 7. Dapat mengevaluasi milik kita tentang prinsip organisasi yang metodologi yang suatu pemecahan masalah. 4. Elemen-elemen dalam literatur review. Beberapa elemen dalam literatur review menggambarkan penelitian isu teori secara objektif dari literatur review. B. Definisi dari literatur review dimasukkan dalam kategori
contoh untuk mendukung posisi relatif dan alternatif. C. Menjelaskan bagaimana dari sikap literatur review kesamaan dan bagaimana variasinya dari lain. Membuat kesimpulan dan setiap bagian memberikan masukan dari berbagai argumen untuk memahami pengembangan area penelitian. 5. Langkah untuk literatur review. Langkah dari literatur review: 1. Formulasi permasalahan, pemilihan topik sesuai dengan isu investment permasalahan yang sudah ditulis lengkap, dalam dan komplit dan tetap. 2. Cari literatur, tentukan dan temukan literatur yang relevan dengan penelitian. Langkah ini membantu untuk mendapatkan gambaran overview dari suatu topik penelitian. Sumber-sumber penelitian tersebut akan sangat membantu bila didukung dengan pengetahuan tentang topik yang akan dikaji, karena sumber-sumber tersebut akan memberikan bagaimana macam gambaran tentang ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu. Evaluasi data. Lihat apa kontribusi terhadap topik yang dibahas. Cari temukan sumber data yang tepat dengan yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian. Data ini bisa merupakan kualitatif, data kuantitatif, maupun data yang berasal dari kombinasi keduanya. Analisis, interpretasikan, diskusi, dan temukan ringkasan literatur. 6. Cara-cara literatur review. Untuk literatur review sebuah literatur, kita dapat melakukan dengan beberapa cara, antara lain mencari kesamaan, mencari ketidaksamaan, memberikan pandangan, membandingkan, meringkas, sumari. Hal yang penting dan membuat literatur review adalah fitur yang diutamakan dalam membangun teori berupa perbandingan antara konsep dan hipotesis literatur yang ada. Kunci utama dari proses ini adalah melihat banyak-banyak literatur yang ada dalam proses mencari kesamaan, perbedaan yang tapi antara literatur yang satu dengan literatur yang lain, serta mencari alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Hal tersebut dimasukkan untuk mengimplementasikan penelitian yang kita lakukan dibandingkan dengan penelitian yang dahulu, yang kita sajikan dengan konteks yang berbeda. Yang penting adalah setiap bahan pustaka yang diambil literatur harus dicantumkan sumber dalam daftar pustaka atau bibliografi. Sumber literatur review. Sumber literatur review dapat berasal dari satu paper, yaitu dipublikasikan jurnal internasional dan internasional. Jurnal biasanya digunakan sebagai bahan sitiran utama penelitian karena jurnal memuat suatu informasi yang baru yang bersifat berfokus pada pemecahan masalah suatu topik penelitian. 2. Tesis merupakan penulisan ilmiah yang bersifat mendalam yang menggunakan suatu pengetahuan baru yang diperoleh melalui penelitian. Disertasi merupakan Disertasi merupakan penulisan ilmiah tingkat tinggi yang biasanya ditulis untuk mendapatkan gelar doktor yang berisi fakta berupa penemuan dari penulis itu sendiri berdasarkan metode analisis yang dipertahankan sebenarnya. 4. Paper yang hasil konferensi biasanya disebut dengan proceeding, baik tingkat nasional maupun internasional. 5. Majalah atau pamflet atau clipping. Majalah atau biasa disebut majalah ilmiah merupakan sumber publikasi yang biasanya merupakan teori, penemuan baru, maupun berupa materi-materi yang sedang populer dibicarakan dan diteliti. 6. Abstrak hasil penelitian. 7. Proceeding yang dijadikan sebagai bahan literatur karena penulisan seseorang profesional dan telah dipublikasikan. 8. Website. Membuat ilmu komputer, misalnya HTTP,
citeser.ng.nice.com.cs. Hakiki literatur dan siklus penelitian akademik. Gambar yang kiri merupakan situs penelitian dengan cara akademik research cycle. Gambar yang kanan adalah hierarki penentuan literatur berdasarkan ide, yaitu ada ide, research, dari mulai ide, riset, kemudian diskusi, primer literatur, secondary literatur, tertiary literatur. Sekian review materi dari saya. Apabila ada tutur kata atau salah kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih.